ada 6 metode nanti di sini, 6 rumus ya. Yang pertama ini 2 point forward difference, 2 titik selisih maju kalau dalam bahasa Indonesia, melibatkan titik X dan titik X plus H. Kemudian ada lagi 2 point backward difference atau 2 titik selisih mundur, itu melibatkan X dan X min H, dan yang ketiga 3 titik 3 point center difference, itu nanti kalau bahasa Indonesia-nya 3 titik selisih tengahan. Kemudian ada lagi 3 titik 3 point forward difference atau 3 titik selisih maju, 3 point backward difference, 3 titik selisih mundur, yang terakhir 5 titik selisih tengahan. Sudah ada rumusnya ya. Sesuai dengan yang dipersiapkan tadi, Anda harus menyiapkan X, kemudian H sudah diketahui, X sudah diketahui, Fx juga sudah diketahui, tinggal Anda mencari X plus H, X plus 2H-nya berapa, X min H, X min 2H, substitusikan ke rumus. Nanti disubstitusikan ke rumus yang ini. Oke. Itu secara analitik. Nah, sekarang kalau secara numeris, kalau secara analitik, Anda harus menurunkan secara langsung, sehingga nanti diketahui nilai dari F aksen titik itu. Di soal ini nilai fungsinya E pangkat min X kuadrat sinus 2 ln X plus 1. Ya. Disuruh menghitung nilai F aksen 2. Pertanyaan saya, ini ada yang kurang adalah nilai H-nya. Kalau secara numeris ada yang kurang di sini, ya, yang kurang nilai H-nya, nanti hanya kita pakai angka 0,2. Nah, sekarang pertanyaan saya, 2 di sini, atau karena F aksen 2, maka nanti di sini X-nya berapa, H-nya sudah jelas tadi 0,2. Ya. X plus H-nya berapa kira-kira? Halo? Ya tadi 2 ya, Pak. Nih, hitung F aksen 2. Berarti dengan H sama dengan 0,2. Berarti Anda harus membuat garis bilangan X-nya berapa, H-nya berapa. H-nya 0,2. Plus H-nya 2,2. X plus H. X-nya berapa di sini? X-nya 2. X-nya 2. Ini. X plus H. 2,2. X plus 2H. 2,4. Yang ini? 1,8. Yang X min 2H? 1,6. Masing-masing disubstitusikan ke Fe. Ya, berarti F2-nya berapa? Kemudian F2,2-nya berapa? F ini berapa tadi? 2,4. F2,4-nya berapa? Kemudian di sini ada ini berapa tadi? F1,8. Ya, F1,8-nya berapa? Dan yang terakhir F1,6. Baru nilai-nilainya itu disolusikan ke rumus. Ke 6 rumus ini maka terjadilah secara numeris. Ya. Nah, sekarang yang kita kerjakan yang secara analitik dulu, tolong kalkulatornya disiapkan, bisa dari HP, laptop, atau mungkin kalkulator yang terpisah. Kalau secara analitik kita harus menurunkan ini. Jadi setelah diketahui Fx-nya, maka kita harus mencari F aksen X-nya. Untuk mencari itu, bagaimana kok bisa ketemu seperti ini? Kita ingat-ingat dulu, atau mungkin dilihat dulu di sini. Fx ini, ya, E pangkat min X kuadrat sin 2 ln X plus 1 ini. Ya. Kira-kira ini bentuk apa ini? Bentuk kalimat matematika apa? Bentuk penjumlahan apa
pengurangan, pembagian, perkalian antara berapa bilangan atau berapa suku. Ada berapa suku? Dua suku, berarti antara apa dan apa? Yang suku pertama apa? E pangkat min X kuadrat. E pangkat min X kuadrat. Yang kedua? Sin 2 ln X plus 1. Kalau ada perkalian seperti itu, kalau diturunkan, masih ingat pakai rumus yang kayak gimana? Ada perkalian, maka kita pakai rumus apa biasanya kalau ada perkalian? Halo? Lupa, Pak. U V aksen ditambah U aksen V ya, Pak? Diulangi? Turunannya itu U V aksen ditambah U aksen V. Iya, atau dibalik boleh U aksen V plus U V aksen. Itu di SMA. Berarti kalau sudah ditulis ini, Fx sama dengan E pangkat min X kuadrat sin 2 ln X plus 1, kita misalkan dulu, silakan ditulis di bukunya biar gak lupa nanti. Ya, U sama dengan, berarti U-nya yang mana ini kalau kayak gini? Yang E berarti U-nya yang mana? Kuadrat. Yang mana? Yang E pangkat min X kuadrat. Jadi tulis, misalkan U sama dengan E pangkat min X kuadrat, V sama dengan V-nya sin dari 2 ln X plus 1. V sama dengan sin 2 ln X plus 1. Maka masing-masing kita cari turunannya. Ya. Yang I dulu, yang U dulu. U sama dengan E pangkat min X kuadrat, maka U aksennya gimana? Atau turunan dari itu gimana? Ada yang masih ingat? Ini saya buka kalkulus. Oh, itu yang di situ. Bentar. E pangkat ya. Eksponen. Nah ini. Turunan dari E pangkat U itu sama dengan E pangkat U dikalikan turunannya U. Saya ulangi, turunan dari E pangkat U itu sama dengan E pangkat U dikalikan turunannya U. Atau E pangkat berapa gitu aja. Dikalikan turunan yang pangkatnya E. Betul nggak sih? Berarti kalau ada turunan E pangkat X, itu kan sama dengan nilai sejatinya itu kan E pangkat X dikalikan turunan dari berapa? Kalau E pangkat X berarti turunannya dikalikan turunan berapa lagi nih? 1. Dikalikan 1. 1 itu dapat dari mana? Dari turunan X. Turunan dari X. Jadi kalau turunan dari E pangkat X itu sebelum menjadi sama dengan E pangkat X ini sejatinya ada proses bahwa turunan E pangkat X itu adalah E pangkat X kemudian dikalikan turunan dari X. Karena turunan dari X itu 1, maka ya tinggal E pangkat X dikalikan 1 sama dengan E pangkat X. Itu kalau E pangkat X. Kasusmu tadi E pangkat berapa? Kuadrat. E pangkat? Min X kuadrat. Berarti kalau turunannya E pangkat min X kuadrat sama dengan, kalau kita ikuti ini, Min 2X.
Jadi Min ikuti 2X. ini loh. Turunan E pangkat U itu sama dengan E pangkat U dikalikan turunan dari U. Nah, sekarang U-nya kan ganti berapa tadi kalau dikasih? Oh, berarti U-nya diganti berapa tadi? U-nya min X kuadrat. Pak. U-nya diganti min berapa? X kuadrat. Min X kuadrat. Ya kita ikuti aja. Berarti turunan dari E pangkat min X kuadrat itu sama dengan apa? E pangkat min X kuadrat E pangkat min X kuadrat dikalikan min 2X. Turunan dari min X pangkat 2. turunan dari Min X pangkat 2. min X kuadrat. Berapa itu kalau diturunkan? Min 2X. Min 2X. Min 2X. Sehingga turunan dari min X kuadrat adalah min 2X-nya taruh depan, min 2X dikalikan E pangkat min X kuadrat. Ada yang bingung? Silakan tanya. Sehingga U aksen sama dengan min 2X dikalikan E pangkat min X kuadrat. Sekarang yang V. V sama dengan apa tadi? V-nya. V-nya berapa tadi? Sin 2 ln X plus 1. Sinus 2 ln X plus 1. Ya. Turunannya sinus apa? Turunannya sin apa? Kos, Pak. Cos. Ya. Berarti kira-kira bentuk turunannya itu nanti seperti ini, yang ada di kotak apa, yang di kurung kotak ini. Cuma yang jadi permasalahan di sini kok ada ini. Di sini kok ada 2 per X plus 1. Nah, kita telusuri dari mana ini 2 per X plus 1. Turunan dari ln juga bagaimana ini? Nah, kita cari di sini. Tadi E. Nah, sekarang kita cari turunannya ln. Kalau ada ini turunan dari ln X pangkat R itu sama dengan ya 1 dibagi X pangkat R dikalikan R X pangkat R min 1. Berarti kan R X pangkat R min 1 itu kan turunannya apa itu? Bisa dimengerti nggak ini? R dikalikan X pangkat R min 1. Itu bentuk turunannya apa? Nggak paham. R dikalikan X pangkat R. Misalnya R-nya 2. R-nya 2. Ya. Berarti ln X pangkat 2. Kan gitu kan ya? Maka jawabannya adalah 1 dibagi X pangkat 2 dikalikan 2 dikalikan X pangkat berapa ini? 2 min 1. 2 min 1 itu berapa? 1, Pak. 1. Berarti yang 2 dikalikan X pangkat 2 min 1 itu turunannya apa sih sebenarnya? Turunan dari X pangkat 2. X pangkat 2. Berarti kan R, X pangkat R min 1 itu turunan dari X pangkat R. X pangkat X kuadrat. R. Bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Jadi kalau ada ln ya terserah bentuk di depannya ln itu apa ya, itu sama dengan 1 dibagi depannya ln itu ditulis lagi di bawahnya 1 baru dikalikan
turunan dari depannya len. Saya ulangi, kalau ada bentuk len, dicari turunannya, itu sama dengan 1 dibagi, ya, depannya len ditulis lagi, dikalikan turunan depannya len. Sekarang dikasihmu len berapa itu? Yang ada lennya itu len berapa? X plus 1. Diulang. Len X plus 1. Berarti turunan dari len X plus 1, kalau kita ikuti aturan ini gimana? Bingung? 1 bukan, Pak? 1 per X plus 1 dikali turunan dari X 1 plus 1. dibagi, pelan-pelan, 1 dibagi X 1 plus 1. dibagi X plus 1. X plus Dikali. 1, karena depannya len kan tadi X plus 1 kan ya? Iya. 1 dibagi X plus 1 dikalikan Turunan dari X plus 1. turunan dari X plus 1. turunannya X plus 1 berapa? 1. 1. Maka turunan dari len X plus 1 sama dengan 1 per X plus 1. 1 per X plus 1. Nah ini. V sama dengan sinus 2 len X plus 1. Maka turunannya sinus tadi apa? Turunannya sinus tadi Cos. positif apa negatif? Cos Positif. atau min cos? Positif apa negatif? Positif. Halo? Positif, ya. Turunannya sinus, apapun bentuknya, itu adalah cosinus. Depannya sinus ditulis lagi, 2 len X plus 1, tinggal dikalikan turunan yang di depannya cos. Ya. 2 len plus 1, turunannya adalah 2 per X plus 1. Maka V aksennya itu adalah 2 per X plus 1 cos 2 len X plus 1. Saya ulangi dari awal tadi, U-nya berapa tadi? U-nya? U sama dengan Pangkat min X kuadrat. E pangkat min X kuadrat. Aksennya tadi bentuknya gimana? Min 2X pangkat min X kuadrat. Aksen sama dengan min 2X dikalikan E pangkat min X kuadrat. V sama dengan Sin 2 len X plus 1. sin 2 len X plus 1, V aksennya 2 per itu ya, X plus 1 cos 2 len X plus 1. Sesuai dengan rumus tadi, kalau ada turunan U kali V, itu sama dengan U aksen V plus UV aksen, tinggal disubstitusikan. Ya. U aksen V bentuknya yang ruas kanan, ini U aksen V, ini U aksen. V-nya itu yang ini. Kemudian ditambah UV aksen, ini U-nya. Yang di dalam kurung kotak itu adalah V aksennya. Fx-nya yang atas, F aksen X-nya yang bawah. Yang ditanyakan adalah F aksen 2. Berarti kalau secara analitik, kita tinggal ngapain ini? Kalau sudah ada F aksen X. Yang dicari adalah ini. X-nya ubah jadi 2. X yang mana? Yang Fx atau F aksen X? Ya, F aksen X. Aksen X. F aksen X. Ya. Nah, sekarang siapkan kalkulatornya. Kita yang paling dalam dulu, ya, yang dalam kurung dulu. X-nya diganti dengan apa tadi?
2 Pak. 2. Berarti di sini len berapa ini? Nanti yang ini khusus Len len-nya 3. saja. Nah, berarti kalau kalkulator len 3 itu berapa? 1,098 Pak. Len 3 sama dengan 1,098 panjang gitu kan ya? Iya Pak, panjang. Jangan dihapus dulu, kalikan 2. Berapa? Berapa? 2,197. Panjang ya, komanya ya. Iya Pak, komanya panjang. Kamu pakai kalkulator apa? Yang dari laptop, handphone, Pak. atau Pakai handphone Pak. bisa di-copy nggak itu hasilnya? Coba sih. 2,197 yang panjang itu di-copy bisa nggak? Bisa Pak. Handphone buka apa kalau handphone? Notes. Atau mungkin MS Word boleh. Angka yang 2, sekian itu yang panjang itu disimpan di notes. Sudah? Bentar Pak. Yang lain nggak ada kesulitan ngitung ini? Atau nggak ada yang ngitung? Terserah sih. Sudah Pak. Ngitung juga nggak apa-apa. Sudah? Yang ada kesulitan mending tanya. Daripada nanti saya teruskan nggak ada yang tanya, ternyata nggak ada yang ngitung. Nanti ada ujian, saya suruh ngerjakan nggak bisa. 2, berapa tadi Mas? Ulang hasilnya. 2,197. 2,197 berapa digit itu yang sudah kamu simpan itu? Di belakangnya, di depannya di belakang koma, sorry. 10 digit Pak. 10 digit ya. Jadi 2,197 sekian sampai 10 digit disimpan dulu. Yang lain juga ikuti. Nah, karena nanti angka itu dipakai 2 kali. Yang pertama yang di sini, yang cos, sama yang di kanan, yang di sin. Nah, sekarang kalkulatornya, perhatikan angka yang akan kita hitung kosinusnya. Ada tanda derajat nggak di sini? Biasanya kan kalau kita ngitung cos 90 kan ada 90 derajat, itu baru di kalkulator kita tekan 90 baru cos, atau cos 10 baru 90 kan gitu ya. Benar nggak? Ya. Pernah ngitung trigonometri pakai kalkulator kan? Pernah Pak. Nah, cos 45 berapa? Cos 45. Tengah Cos 45 derajat. mungkin, Pak. Enggak, di kalkulator. Kan bawa kalkulator toh. .07. Oke, itu setengah akar 2 kan. Nah, kamu nggak mencet apa-apa kan. Jadi 45 baru di cos gitu kan ya. Bener? Iya Pak, cos 45 gitu Pak. Atau cos ditekan baru 45 kan gitu kan ya. Iya Pak. Nah, coba dilihat di kalkulatornya ada kata-kata degree nggak, atau mungkin mode degree, DEG biasanya, atau D saja, angka apa, huruf D saja nyala, ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Saya ada, Pak. Ada, Pak. Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Yang bilang Kalau nggak saya ada, langsung nyala, tolong Pak. di screenshot aja. Saya tunjukkan. Di screenshot kalkulatornya, atau mungkin di foto, gimana ya? Taruh di grup.
Nanti tak tunjukkan. Degree ya, ada ya. Nah, sekarang yang degree itu, nah kalau di laptop itu ini. Kalau di laptop itu ini. Nah, kita mau menghitung ini, cos 2, berapa tadi, Mas? Halo? Tadi yang sudah hitung berapa itu? 2,1972. Nah, 2,1972 ditaruh di notepad, boleh di apa namanya tadi, notes juga boleh. Saya tak menghitung yang di dalam kurung dulu, ya. Masih dalam degree, learn history. Berarti 3, baru ditekan learn, ini dikalikan 2. Segini Mas ya, 2,1972 sekian gitu ya. Iya Pak. Nah ini saya coba amankan, pakai ini, baru ini kalkulatornya saya ganti karena di sini tidak ada. Kalau Anda tadi 45 itu tinggal ketik cos 45. Karena 45 sejatinya itu ada derajatnya kan, cos 45 derajat. Ya, karena di sini nggak ada derajatnya, 2, sekian, ini nggak ada 2, sekian derajat, maka kita anggap ini adalah bentuk radiannya. Ya, radian. Maka di kalkulator gantian modenya menjadi radian, RAD, atau mungkin hanya huruf R saja. Baru di koskan. Nah, bener nggak ini sekian? Iya Pak, sama Pak. Yang lain ada yang beda? Sama, Pak. Tadi katanya nggak tahu mana bentuk radian, mana bentuk degree, Mas. Udah tahu ketemu, sekarang? Pak, ini di slide lanjutannya gitu Pak. Oke. Diamankan dulu itu nilainya. Ini juga saya amankan, punya saya. Ini nilai kosnya, kos sekian itu. Ya. Diulang lagi dari awal, kita menghitung yang ini biar akurat. Saya mulainya dari len 3 di len, kemudian saya kalikan 2. Ya. Saya ulangi, 3 di len, kemudian saya kalikan dengan 2, hampir sama 2, tadi ya. Kita ganti dengan radian, kita hitung nilai sinus, yang lain juga ikut. Jangan lupa diradiankan dulu. Apakah ini hasilnya? Iya, Pak. Ya. Sama, kita amankan dulu. Yang bisa di-copy ya di-copy, kemudian taruh di notepad atau mungkin notes. Dikasih keterangan, ini nilai sinusnya. Nah, sekarang yang nilai kosnya dikalikan 2 baru dibagi 3. Atau kalau nggak mau copy paste, kita mulai dari awal bahwa kita len 3 dulu. Len 3 dikalikan 2. Sorry, ini belum degree. Saya takut 3 dilenkan dulu, dikalikan 2 sama dengan sekian, kita radiankan dulu. Kita mau menghitung yang kosnya dulu. Kita hitung kosnya, ini nggak perlu di save, tapi langsung dikalikan 2 per bawahnya berapa ini? 3 Pak. 3, 2 bagi 3. Kita kali dengan 2, kemudian kita bagi dengan 3. Apakah ketemu ini?
Halo? Iya, Pak, sama. Sama ya. Kita simpan dulu. Ini mau nggak mau harus disimpan. Karena apa? Kita harus mengkalikan dengan yang ini. Ya. Ini kalau disubstitusikan 2, maka akan menjadi E pangkat negatif 4. Ya, E pangkat negatif 4. Silakan dihitung di kalkulatornya, jangan lupa ganti ke degree dulu. Hitung E pangkat negatif 4 masing-masing di kalkulator. Berapa? Saya nunggu yang lain dulu. 0,018. E pangkat negatif 4 sama dengan 0,0183. yang lain. Apakah sama? Yang lain apakah sama? Sama, Pak. 0,0183 sekian-sekian. Iya, Pak. Ini nilai E-nya. Ini yang sudah dikali 2/3 ya, yang tadi ya. Berarti tinggal yang di dalam kotak, kurung kotak ini dikalikan 0, tadi. Ini ya dikalikan yang atasnya tadi. Saya nggak mengambil semua, karena biasanya kalau ngambil semua error kalau kalkulator ini. 0,018 ini saya kalikan dengan yang ada di dalam kotak ini. Yang di dalam kotak ini tadi sudah saya simpan di sini. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini, dikalikan dengan angka ini. Yang lain juga itu. Hasilnya berapa? Min 0,0071. Negatif 0,0071 sekian-sekian. Silakan disimpan dulu. Ya. Karena banyaknya angka, kita wajib menyimpan. Ini dikasih nama ya sesukanya. Ya, ini saya kasih nama ruas kiri gitu aja. Sekarang kita dari yang kanan agar akurat. Ya, kita kosongkan dulu kalkulatornya. Kita mulai dari yang sini, 3 ln dikalikan 2. Baru dihitung sinusnya, jangan lupa radiannya diganti. Nah, sekarang berapa ini nilainya? Kalau ini disinuskan berapa? ,81, Pak. Positif atau negatif? Positif. Yang lainnya sama? Sama, Pak. 0,81012 sekian disimpan dulu nilainya. Ini adalah nilai dari sin, ya. Kasih keterangan lah, sin. Tadi yang E pangkat ini berapa tadi nilainya ya? E pangkat min X kuadrat, kalau X-nya 2 tadi. Yang mana tadi ya? 0,018. Oh, yang ini ya. 0,018 Ya, Pak. atau di kalkulator boleh dihitung dari awal. Kita mau menghitung ini dulu loh. Ya. Bisa dihitung apa tadi? E pangkat min 4. Boleh. Kita mulai dari E pangkat min 4 sama dengan ini X-nya diganti berapa tadi? 2, Pak. Jadi nanti min Kalau 4. ini dikalikan min 4 gitu ya. Dikalikan min 4 gitu kan ya. Benar nggak? Iya, Pak, min 4. Kalikan min 4. Nah, hasilnya ini 0,7 sekian, 0,07. Bener nggak yang lain?
Halo? Min Benar. Nah, 0,07 Pak. Sama. Benar, Pak. oke. Dikalikan dengan nilai yang sin tadi. Kalau di notepad jangan diambil semua. Saya ambil sebagian gini. Ya 75%-nya lah. Karena kalau diambil semua nanti memorinya penuh. Ini dikalikan nilai sinus tadi. Berapa hasilnya? Negatif pasti ya. Negatif berapa? Negatif Halo? 0,059. Negatif 0,059, di copy lagi, disimpan dulu. Ya. Sebagai ruas kanan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan, ini ruas kanan yang ada di kalkulator saya itu ruas kanan, dikalikan dengan ruas kiri. Sama, ruas kiri diambil sebagian, jangan semuanya. Berarti ini dikalikan dengan yang barusan kita copy. Ditambah ya. Iya Pak, ditambah. Ditambah kan ya? Ditambah. Oke, kesalahan. Berarti yang kiri dikalikan yang kanan. Ini kanan. Sorry, ditambah ya. Ditambahkan yang kanan. Ditambah. Hasilnya berapa? Min 0,0665. Negatif 0,0665. ini ya. Iya Pak. Nah, tadi malam juga saya udah hitung negatif 0,06651. Itu secara analitik. Ya. Secara analitik itu. Nah, sekarang kita menghitung secara numeris. Silakan hitung di rumah. Saya kasih rambu-rambunya aja. Jadi soal ini yang kurang nilai H-nya. Yang kurang adalah nilai H-nya. Kita memakai H. Untuk di contoh soal ini, kita memakai H-nya itu 0,2, maka kamu harus menyiapkan 2. Kemudian di sini tadi berapa tadi ya nilainya ya? 2,2. 2,2. Terus di sini kita 2,4. siapkan 2,4. Kirinya kita siapkan 1,8. 1,8 dan 1,6. Masing-masing substitusi ke fx-nya yang di soal. Ya, bukan f aksen x, tapi fx-nya. Jadi F2 berapa, kemudian F2,2 berapa, F2,4 berapa, F1,8 berapa, F1,6 berapa, itu kita pakai untuk menghitung masing-masing. Nah ini, kalau menggunakan 2-point forward difference, kita hanya melibatkan 2 dan 2,2 sesuai dengan rumusnya, maka F2-nya dihitung. Hitungan saya ketemu ini 0,01484 ya. Nanti kalau pengerjaan harus dijelaskan ya, ditunjukkan bahwa F2 itu adalah ini. Caranya gimana Pak? Ya ini. 2 itu digantikan di X sin E pangkat min 2 pangkat 2 sin 2 ln 2 plus 1. Bawahnya berapa? Bawahnya berapa sehingga nanti ketemu 0,01484. Ini prosesnya tidak saya cantumkan. Jadi nanti pekerjaanmu jangan seperti contoh soal yang saya kerjakan. Kamu prosesnya harus urut. Paham? Paham dari titik ini? Halo? Iya, Pak. Bagaimana Pak? Yang saya tampilkan di sini adalah hasilnya. Prosesnya tidak lengkap.
Jadi saya tidak menunjukkan proses bagaimana saya mencari F2. Kalau ini saya tugaskan, kamu wajib menunjukkan bagaimana kamu bisa menemukan bahwa F2 itu sama dengan 0,01484. Paham? Paham, Pak. Oke. F2-nya sekian, F2,2-nya sekian. Substitusi ke rumus, ini juga nggak lengkap. Harusnya F2,2 ini jadi 0,00576 dikurangi 0,01484, itu kan ya. Baru dibagi dengan 0,2, baru ketemu 0,0 ini. Ini 2 titik selisih maju, kemudian ada yang kedua 2 titik selisih mundur, yang ketiga 3 titik tengahan, kemudian yang keempat 3 titik selisih maju, yang kelima 3 titik selisih mundur, yang terakhir 5 titik tengahan. Sudah ada hasilnya. Keenam hasil tadi dibandingkan dengan hasil analitik. Saya ulangi, keenam hasil yang secara numerik ini dibandingkan dengan hasil yang secara analitik. Yang pertama, 2 titik selisih maju, hasilnya secara numerik ini, yang secara analitik ini disampingkan ini. Kemudian di harga mutlak dikurangi, 2 angka ini saling dikurangi, kemudian di harga mutlakkan. Ketemulah absolute error, tulis di bagian kanan. Begitu juga untuk yang 2 titik selisih mundur sampai dengan 5 titik selisih tengahan. Kira-kira kalau selisihnya sekian, ini yang 2 titik selisih maju, ini yang selisihnya 2 titik selisih mundur kalau di harga mutlakkan. Yang paling mendekati kenyataannya itu yang mana, Bu? Kenyataannya itu yang ini, yang secara analitik itu yang hasil nyatanya, hasil realnya. Yang itu, Pak, F. Yang F ya. Berarti setelah ketemu tabel ini, maka yang sangat mendekati nilai kenyataannya atau nilai secara realnya, eksaknya adalah 5 titik selisih tengahan. Jawabannya itu dengan error 0, sekian. Bisa dipahami? Halo? Ada yang bertanya, silakan. Enggak ada? Tugasnya 10 soal, usahakan fungsinya melibatkan E dan melibatkan len, ya. Kerjakan analitis, kemudian secara numeris, karena di numeris ada 6 rumus, ya. Berarti 6-6-nya harus dikerjakan, bandingkan ke-6-nya mana absolute error yang terkecil. Ya. Mana absolute error yang paling kecil. Jadi boleh saja kamu mengambil fungsi saya juga nggak apa-apa. Tinggal diganti mana tadi ya soalnya. Nah ini. Anda ganti ini, misalnya ini maunya saya maunya mencari F aksen 100, boleh. Hanya saya jadikan 50, Pak, boleh. Terserah kamu mengotak-atik ini yang mana. Atau hanya saya buat paling kecil, Pak, 0,001, silahkan. Jadi boleh 10-10-nya pakai ini, karena ini sudah dihitung turunannya, tinggal bermain-main dinilai X sama hanya. Boleh. Ada pertanyaan? Tugas? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk selangnya itu harus 0,2 atau bagaimana, Pak? Untuk apa? Yang selisihnya tadi loh, yang hanya. Tadi kan 0,2. Ya, di contoh soal ini kan 0,2. Nah, untuk mengerjakan ini, kamu boleh membuat mengcopy paste fungsi saya, turunannya pakai juga nggak apa-apa, asalkan nilai ini tadi nilai apa? 2 itu nilai apa tadi? H atau Nilai X? X, Pak. X, Pak. Nah, asalkan X sama H-nya gantiin. Jadi saya maunya 10-10-nya
fungsinya mirip punya saya. X-nya saya ganti-ganti, Pak. Silakan. X-nya diganti 100, hanya diganti 100, boleh. X-nya diganti 1000, hanya diganti 0,001, boleh. Paham? Paham, Pak. Nah, nanti dari 10 soal tadi, kira-kira apa ya? Kan fungsinya sama ya, fungsinya sama, tinggal kamu bermain-main di X, sama halnya juga gitu. Nah, kira-kira, atau mungkin cari yang X-nya sama, jadi ada 2 soal itu, X-nya sama, X-nya sama-sama 1 juta misalnya, F aksen 1 juta, hanya kamu ganti-ganti. Satunya adalah 0,2, dengan X yang sama, hanya kamu ganti di nomor 2, kamu ganti menjadi 0,02. Nah, itu kan nanti ketahuan di sininya. Kira-kira dari nomor 1 dan nomor 2 itu, ternyata kalau memakai H yang kecil, itu absolute error-nya kecil misalnya. Atau mungkin pakai H yang besar, absolute error-nya yang kecil misalnya. Saya nggak tahu. Bermain-mainlah di situ. Ngerti apa yang saya maksud? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Oke, ada pertanyaan? Kamu kelas apa? C, Pak. C. Berarti ini gantian dengan C. Ada yang kelas G yang ikut hari Ya, ini, ya. Kelas kita. Hari ini tanggalnya itu 9, 2 minggu lagi di tanggal 23, berarti Desember 2021 jam 7 pagi WIB. Mungkin minggu depan saya buatkan formnya, ya, sehingga nanti kalian mengumpulkannya di sana. Ada pertanyaan masalah tugas? Nggak ada? Insya Allah tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, yang record, nanti hasilnya silakan di-share di grup biar bisa dimanfaatkan yang lain. Jangan lupa presensi. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.